الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk terakhir masih dalam pembahasan berkaitan dengan perkara salat, yaitu Al-Kabiratul Rabi'atu, dosa besar yang keempat, hukum meninggalkan salat. Sebelum kita baca syarah dari Al-Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, perkara yang perlu untuk diketahui bersama sebagai sebuah perkara yang ijma' disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya salat termasuk dari pondasi utama dari agama Islam, rukun dari rukun-rukun utama dari agama Islam, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Dipermisalkan Islam sebagai sebuah bangunan, di mana sebuah bangunan tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan pilar-pilarnya. Kemudian dijelaskan bahwasanya di salah satu pilar yang utama setelah pilar i'tiqad syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah iqamus shalah, penegakan salat. Jadi perkara salat ini perkara yang sangat agung di dalam al-Islam. Bahkan ciri identik, karakteristik yang paling utama sebagai pembeda al-furqan antara seorang muslim dan non-muslim, dan antara Islam dan kekufuran dari amalan-amalan yang zahir adalah salat. Taib. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa inna hadhihi al-mas'alata min masail al-ilm al-kubra wa qad tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan wa khalafan. Fa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, tarikus salati kafirun kufran mukhrijan 'anil millah yuqtalu idza lam yatub wa yusalli. Faqala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fasiqun wa la yakfur. Thumma ikhtalafu faqala Malik wa Syafi'i yuqtalu haddan wa qala Abu Hanifah yu'azzal wa la yuqtal. Naam. Berkata Al-Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan hukum meninggalkan salat. Fa inna hadhihi al-mas'alata min masailil ilmil kubra. Permasalahan ini termasuk dari permasalahan ilmiah yang besar. Wa qad tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan wa khalafa, dan para ahlul ilm, para ulama dalam permasalahan ini, baik itu dari kalangan salafus salih maupun dari kalangan khalaf, ulama belakangan, terjadi perbedaan pandang di sisi mereka dalam menentukan hukum bagi seseorang yang meninggalkan salat. Faqala al-Imam Ahmad bin Hanbal, tarikus salati kafirun kufran mukhrijan 'anil millati yuqtalu idza lam yatub wa yusalli.
Dari pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan madhab Al-Hanabilah, madhab Hambali, berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir, dengan kekafiran yang konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari agama, murtad. Dan konsekuensi hukumnya adalah yuqtal, dihukum mati. Idza lam yatub wa yusalli. Dan penegakan hukuman mati tersebut dengan melalui proses istitabah, diminta untuk bertaubat, ditangkap, disidang, dan diminta untuk bertaubat, dan diminta untuk melaksanakan salat. Jika dia tidak mau untuk bertaubat, maka dia dibunuh, dihukum mati, dan dihukumi dengan kemurtadan, tidak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin, tidak disolati, dan yang selain daripada itu tidak berlaku hukum saling waris mewarisi. Ini pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fasiqun wa la yakfur. Pendapatnya jumhur ulama, tiga madhab, Abu Hanifah dan Malik dan Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat maka dia tidaklah kafir dengan kekafiran yang akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama, di mana konsekuensinya adalah murtad, tapi dia adalah seorang yang fasik. Berarti ada berapa pendapat di sana? Dua. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka yang berpendapat bahwasanya meninggalkan salat itu tidak kafir dengan kekafiran yang konsekuensinya keluar dari Islam, mereka berselisih pandang berkaitan dengan penegakan hukum. Faqala Malikun wa Syafi'i yuqtalu haddan. Mereka dihukum dengan hukuman mati. Tapi hukuman mati itu dampak dari penegakan hukum hadd, bukan karena kemurtadan dia. Sehingga tetap hukumannya adalah sama, hukuman mati. Faqala Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah berpendapat yu'azzar, diasingkan, ditangkap, dihukum, wala yuqtalu, dan dia tidak dibunuh. Dan ta'zir, penetapan hukum ini raji' atau kembali kepada ijtihad pandangan waliul amr. Mau dihukum hukuman seumur hidup, mau dicambuk, mau disiksa, ini kembalinya kepada waliul amr. Bagaimana seorang waliul amr melihat kemaslahatan yang paling tepat untuk ditempuh terhadap pelaku yang meninggalkan salat tersebut. Dan pendapatnya Abu Hanifah ini binaan, dibangun di atas permasalahan iman. Kenapa? Karena di sisi Abu Hanifah, keimanan itu, esensi sebuah keimanan itu adalah at-tasdiqu bil qalb, pembenaran di dalam hati, dan ucapan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia yakini itu, dia ucapkan itu, dia yakini tentang rukun-rukun Islam, maka sempurnalah sebuah keimanan walaupun tidak beramal. Kenapa? Karena di sisi Abu Hanifah permasalahan amal itu bukan termasuk dari keutuhan sebuah iman. Karena masalah salat itu adalah masalah amal, maka ketika seseorang tidak merealisasikan amalan tersebut dan dia juga tidak mengingkari akan wajibnya,
maka sempurna keimanannya, dalam artian dia tidak keluar dari keislaman. Permasalahan meninggalkan salat. Di sana ada perkara yang sifatnya ijma', disepakati, tidak ada khilaf di antara 4 madhab yang ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tidak ada khilaf berkaitan dengan hukum seseorang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib. Dia ingkari tentang kewajiban salat bersamaan dengan pengetahuan dia bahwasanya salat itu termasuk dari rukun Islam, termasuk dari pondasi amalan Islam yang paling asasi setelah syahadat. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban salat, maka bil ijma' dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada khilaf di antara seluruh madhab. Kenapa? Karena dia mengingkari dan menolak perkara yang itu diketahui di dalam agama secara darurat. Tidak ada udzur, dispensasi, kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan dalam permasalahan ini, kecuali bagi mereka yang tidak memungkinkan baginya untuk mengangkat kebodohan tersebut. Dicontohkan oleh para ulama, misalkan seseorang yang baru masuk Islam, dia belum mengetahui tentang syariat Islam secara global, secara menyeluruh, maka yang seperti ini bisa jadi dia diberi dispensasi atas ketidaktahuannya karena dia baru masuk Islam. Yang kedua, seseorang yang tinggal di suatu pedalaman yang jauh dari negeri Islam, tidak memiliki akses sama sekali untuk dia mengakses informasi berkaitan dengan Islam, maka mungkin saja bagi orang yang seperti itu untuk diberi dispensasi atas ketidaktahuannya sehingga dia mengingkari wajibnya salat. Adapun seorang yang menisbatkan ke dalam Islam, dia hidup di negeri di mana syiar-syiar Islam itu tegak, adzan, salat, Ramadan, Id, naam, syiar-syiar yang semacam ini tegak, dia hidup di tengah-tengah kalangan kaum muslimin dan menisbatkan ke dalam Islam, kemudian dia mengingkari bahwasanya salat itu tidak wajib, maka dia kafir, tidak ada udzur atasnya. Tidak lantas kemudian dikatakan saya tidak tahu kalau salat itu hukumnya wajib. Naam. Permasalahan yang kedua, hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat dalam keadaan dia meyakini bahwasanya salat itu wajib dan salat termasuk dari rukun-rukun Islam. Hanya saja dia meninggalkan salat karena malas, karena hawa nafsu. Disinilah terjadi padanya khilaf, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada 2 pendapat. Dan permasalahan meninggalkan salat, konsep dari meninggalkan salat itu terdefinisikan ke dalam 2, terbagi ke dalam 2. Yang pertama, meninggalkan secara total Islam tapi nggak pernah salat, sepanjang hayatnya itu nggak salat sudah. Naam. Atau meninggalkan salat secara aghlabi. Aghlabi itu secara dominan. Dia salat terkadang setahun sekali. Naam. Terkadang 1 bulan sekali. Suka-sukanya dia. Kalau lagi pingin dikarunia rizki, dia salat. Misalkan seseorang yang meninggalkan salat secara mayoritasnya, salatnya cuma maghrib saja misalkan, 4 yang sisanya nggak pernah salat. Nah,
atau sholatnya cuma subuh saja, berarti hukum meninggalkan sholatnya secara aglabi, mayoritasnya, dominannya dia meninggalkan sholat. Maka yang seperti ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, kafir, kufrun akbar, keluar dari agama, murtad. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama madhab Al-Hanabilah. Pendapat yang kedua, tidaklah kafir, tapi dia kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, kufrun asghar. Dan ini pendapatnya siapa? Jumhur, Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Dan di atas ini pula dari kalangan ulama di masa ini, yaitu Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Naam. Dan juga Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat kulli secara menyeluruh atau aglabi secara garis besar, maka dia tidaklah kufur yang konsekuensinya murtad. Adapun pendapat yang pertama tadi, kufur akbar, dari kalangan ulama di masa ini di antaranya adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini, yaitu Abdul Aziz Ibn Baz dan Al-Utsaimin dan Al-Fauzan wal Luhaidan, dan banyak dari kalangan ulama besar di masa ini. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang terdahulu, yang mendahului mereka, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedua, konsep meninggalkan sholat secara tahawunan, meremehkan, malas, hawa nafsu, tapi konsepnya juz'i, sebagian kecil. Juz'un yasir, hanya sebagian kecil saja dia meninggalkan sholat. Misalkan terkadang dia meninggalkan sholat subuh, terkadang meninggalkan sholat duhur, tapi sholat-sholat yang lain dia sholat. Naam. Yang seperti ini hukumnya ada dua pendapat. Yang pertama, kafir, kufrun akbar, murtad. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat, dan mau sholat itu juz'i, sebagian atau secara menyeluruh, tetap dinamakan sholat. Nah, kalau dikatakan sholat maghrib, sholat isya, naam, sholat maghrib dikatakan apa? Sholat atau bukan? Kalau seseorang nggak sholat maghrib, dikatakan dia meninggalkan sholat atau tidak? Tetap dikatakan meninggalkan sholat. Maka di atas pendapat ini, sebagian ulama mengatakan hukumnya kafir meskipun dia meninggalkan sholat yang itu sifatnya sebagian kecil, mayoritasnya dia sholat. Pendapat kedua, tidak kafir, dia kufrun duna kufrin, termasuk dari maksiat yang besar. Dan sebuah dosa jika diistilahkan di dalam syariat dengan kekafiran, meskipun itu maknanya kafir asghar, kufrun asghar, jauh lebih dahsyat dibandingkan sebuah dosa yang dinamakan sebagai dosa besar. Naam.
Dalam permasalahan seseorang yang meninggalkan sholat sebagian kecilnya saja karena malas, pendapat yang kedua menyatakan tidak kafir. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di atas pendapat ini. Naam. Ini permasalahan berkaitan dengan meninggalkan sholat. Perinciannya kita bahas di sini. Naam. ثم قال الشارح رحمه الله فإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Naam, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini kaidah pondasi asasi bagi setiap muslim dalam mengambil sikap terhadap permasalahan-permasalahan syariat yang diperselisihkan, baik itu dalam permasalahan usul i'tiqad, naam, maupun dalam permasalahan furu' atau berkaitan dengan al-fiqh. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa idza kanat hadhil mas'alatu min masailin niza'. Kalau masalah ini, masalah hukum meninggalkan salat ini adalah masalah yang diperselisihkan, fal wajibu radduha ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya, segala sesuatu yang diperselisihkan dalam syariat, maka solusinya, barometernya adalah wajib mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian berselisih padanya dari sesuatu, syai'in nakirah, lafadznya dalam tekstual nafi, maka berfaedah umum. Fahukmuhu ilallah, maka hukumnya kepada Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, kecilkah, besarkah, permasalahan-permasalahan pokokkah, permasalahan-permasalahan cabangkah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in nakirah, tekstualnya syartiyah. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, apapun itu, jawabannya farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah yang lebih baik. Berarti konsepnya, segala permasalahan niza' yang diperselisihkan, jawabannya hanya satu. Semuanya wajib untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. ثم قال الشارح رحمه الله لأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر لأن كل واحد يرى أن الصواب معه وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر فوجب رجوعه في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Naam. Kenapa kok wajib mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dalam permasalahan syariat kepada Alkitab was Sunnah? Jawabannya, li'anna kulla wahidin minal mukhtalifin la yakunu qawluhu hujjatan 'alal akhar. Karena masing-masing dari individu yang berbeda pandang, tidaklah pendapatnya itu hujjah bagi yang selainnya. Kenapa? Karena tidak ada yang ma'sum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sepakat dulu. Apakah di sana ada yang ma'sum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Kalau kita sudah sepakat di sini, maka kita lanjut kepada tahapan yang berikutnya. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka menggantungkan, menyandarkan sebuah pendapat dalam syariat kepada seseorang yang tidak maksum ini mustahil. Membatasi kebenaran mutlak kepada satu individu yang tidak maksum ini mustahil. Kenapa? Karena seseorang yang tidak maksum sangat mungkin untuk terjatuh pada kesalahan. Makanya dikatakan di sini kalau begitu masing-masing dari yang berbeda pandang tadi, mau Hanabilah, mau jumhur, masing-masingnya tidak bisa menjadi hujjah bagi yang lain. Ana yang paling benar, tidak. Bahkan kami yang paling benar karena kami mayoritas. Bukan seperti itu acuan. Acuannya itu bukan banyak-banyakan, bukan suara terbanyak. Ini bukan demokrasi. Tapi acuan kebenaran itu adalah Al-Quran was sunnah. Fawajaba kalau begitu li'anna kulla wahidin yara anna shawaba ma'ah, karena masing-masing akan memandang bahwasanya kebenaran ada pada mereka, ada pada dirinya. Walaysa ahaduhuma aula bil qabuli minal akhar, sementara satu dengan yang lain tidak ada yang bisa dikatakan ini lebih berhak, yang itu tidak, atau sebaliknya yang itu lebih berhak, yang ini tidak. Berarti fawajaba ar-ruju' fi dalika ila hakamin, berarti wajib untuk merujuk dalam permasalahan tersebut kepada hakim, penengah yang menengahi permasalahan ini. Apa itu? Siapa hakimnya? Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ini prinsip dalam setiap permasalahan. Bukan kemudian maknanya sudah masalahnya khilaf berarti kita harus saling berlapang dada. Tidak. Ada permasalahan khilaf yang memang di situ sisi pendalilan antara masing-masing yang berpendapat ini sama-sama kuat sisi pendalilannya. Tidak ada murajjih, tidak ada pemberat yang membuat salah satu pendapat itu lebih berat, lebih benar berdasarkan tekstual dalil-dalil yang ada. Jika tidak didapati itu, maka permasalahannya wasi' lapang. Tapi dalam permasalahan yang ada tarjih, ada murajjihat di situ, wajib untuk kembali kepada pendapat yang lebih kuat. Naam. ثم قال الشارح رحمه الله وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر مخرج عن الملة. Katanya Syekh kemudian wa idza radadna hadha an-nizaa'a ila al-kitabi was sunnati wajadna anna al-kitaba was sunnata kilahuma yadullu ala kufri tarikis salatil kufral akbaral mukhrija 'anil millah. Kalau kita kembalikan permasalahan yang kita perselisihkan ini kepada Alkitab wa Sunnah, kita dapati ternyata Alkitab wa Sunnah itu menunjukkan bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat mutlaqan, sama saja apakah dia mengingkari dan itu bil ijma' tidak ada khilaf, atau dia tinggalkan dalam keadaan dia meyakini wajibnya tapi dia malas. Katanya Syekh di sini Al-Quran wa Sunnah menunjukkan bahwa saya pelakunya itu kufur dengan kekufuran yang akbar, keluar dari agama. Kemudian saya akan memaparkan dalil-dalilnya. Nah. Amal kitabu fa qawluhu ta'ala fi surati Taubah fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Naam. Dalil pertama beliau bawakan dari surat Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan tekstualnya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah. Fa in tabu, syarat. In syartiyah kalau kita berbicara dengan konsep nahwu, konsep ilmu usul dalam memahami tekstual lafaz-lafaz syariat. In syartiyah, kalau di bahasa kita itu apa ya syartiyah? Kalau begini maka begitu, sebab musabab ya? Sebab akibat. Sebab akibat. Naam. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah wa atawuz zakah. Apabila
mereka orang-orang musyrik itu bertaubat dan menegakkan salat dan membayar zakat, jawaban syaratnya fa ikhwanukum fiddin. Berarti di sana ada 3 pembagian. In syartiyah, taubat, menegakkan salat, membayar zakat. Ini al-masyrut, yang dipersyaratkan. Kemudian potongan yang ketiga jawabus syart, konsekuensi atau hasil akhir dari terrealisasikannya al-masyrut, yang dipersyaratkan. Apabila mereka taubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, kalau syarat ini terpenuhi, jawabannya fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Naam. Berarti mafhumnya, kalau tidak terwujud berarti mereka bukan saudara kalian seagama. Semudah itu tekstual zahir dari Al-Qur'an. Dan ini lafdzul Arabi, dan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab ya agar dipahami, agar kalian dapat memahaminya. Mereka yang mempelajari bahasa Arab akan dapat memahaminya. Berarti sisi pendalilannya di sini yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin di surat At-Taubah jelas. Karena sebuah syarat itu karena sebuah hasil yang sesuatu itu dipersyaratkan dapat terwujudkan ketika syaratnya itu tegak. Dan syarat itu ma yalzam min adamihil adam, melazimkan ketidakadaannya tidak ada. Seperti wudu, syarat bagi salat. Seseorang yang tidak punya uzur kemudian salat tanpa wudu, mau sekhusyuk apapun salatnya tidak akan diterima. Simple analoginya dalam memahaminya. Kemudian dalil berikutnya, وقوله في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. wajh dilalah. وجه الدلالة من الآية الثانية آية سورة مريم أن الله قال في مطيعين للصلاة متبعين للشهوات إلا من تاب وآمن. فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين. Naam. Dalil kedua di surat Maryam dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang merajihkan bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat dalam keadaan malas hukumnya kafir dengan kekufuran akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka muncul orang-orang sepeninggal generasi terbaik, orang-orang yang menisbatkan ke dalam Islam dan mereka menyia-nyiakan salat. Bukan sekedar meninggalkan. Khalfun tarakus shalah, tidak dikatakan tarakus shalah, tapi dhayya'u shalah, meremehkan. Kalau tadyi' dengan tark itu jauh lebih ringan. Tadyi' menyia-nyiakan, menyepelekan, kadang sholat, kadang tidak. Naam. Kalau tark bermakna meninggalkan. Di sini tekstualnya adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan, menyepelekan sholat. Wattaba'us syahawat, dan mereka berittiba, mengikuti syahwat. Korelasi antara sholat dan syahwat ma'asi itu sangat berkaitan. Makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Seseorang, maknanya seseorang yang tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, peluang besar bagi dia, kemungkinan bagi dia untuk terjatuh dalam dosa-dosa besar sangatlah mungkin. Orang dia sholat saja sudah ditinggalkan sama dia. Jangan ditanya kalau ada godaan untuk berzina, jangan ditanya kalau ada godaan untuk korupsi, jangan ditanya kalau ada godaan-godaan untuk maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Akan sangat rentan bagi dia untuk terjatuh dalam dosa besar. Orang sholat saja sudah dia tinggalkan. Berbeda dengan seseorang yang masih sholat, ahlul ma'asi, terkadang masih ada penahan, rem pada dirinya untuk menahan. Naam. Fasawfa yalqawna ghayya, dikatakan maka mereka kelak akan merasakan kebinasaan, adab yang pedih, neraka. Kemudian dikecualikan, illa, istisna, pengecualian, mantaba, mereka yang bertaubat. Nggak cukup dengan bertaubat, wa amanah, dan beriman, yaitu tunduk bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya sholat itu tidak boleh untuk ditinggalkan, dia imani. Wa amila salihah, dan dia amalkan itu. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi. Berarti maknanya di sini, sisi pendalilannya dikatakan oleh Syekh, wajhu dilalati minal ayati tsaniyati, ayati surati Maryam, anna Allah qala fil mudhi'ina lis-salati al-muttabi'ina lisyahawat illa man taba wa aman. Dikecualikan mereka yang diancam dengan azab neraka, dikecualikan mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Fadalla ala annahum hina idha'atihim lis-salati wa tiba'i syahawati ghairu mu'minin. Berarti sisi pendalilannya dalam tekstual ini, katanya Syekh, ini menunjukkan ketika mereka meninggalkan sholat dan mereka memperturutkan hawa nafsu, mereka bukanlah mukmin. Wa wajhu ad-dilalati minal ayatil ula, kita selesaikan sedikit lagi. Wa wajhu dilalati minal ayatil ula, ayati surat at-taubah, anna Allah ta'ala ishtarata li thubutil ukhuwati bainana wa bainal musyrikina thalathata syurut. Sisi pendalilan dari surat Taubah yang pertama, Allah persyaratkan tetapnya ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan, persaudaraan keagamaan antara kita itu dengan 3 syarat. Yang pertama, an yatubu minasyirki, antara kita dan orang-orang musyrik. Yang pertama, bertaubat dari kesyirikan. Yang kedua, wa an yuqimus salatah, dan menegakkan salat. Yang ketiga, wa an yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa in tabu minasyirki, kalau mereka bertaubat dari kesyirikan, walam yuqimus salata, tapi mereka tidak menegakkan salat, walam yu'tuz zakata, tidak pula mereka membayar zakat, falaisu bi ikhwatin lana, berarti mereka bukan ikhwah. Karena syarat itu seluruhnya harus terpenuhi. Naam. Wa in aqamu sholata wa lam yu'tuz zakata, kalau mereka menegakkan salat wa lam yu'tuz zakah, dan mereka tidak mau membayar zakat. Nah, permasalahan meninggalkan zakat ini juga termasuk dari permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian berpendapat sama dengan sholat, hukumnya kafir. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang meninggalkan atau menolak membayar zakat. Apabila mereka menegakkan sholat dan tidak mau membayar zakat, falaisu bi ikhwatin lana, maka mereka bukan saudara kita. Dan persaudaraan yang dimaksud di sini persaudaraan keimanan, ukhuwah imaniyah. Wal ukhuwatu fid dini la tantafi illa haitsu yakhrujul mar'u minad dini bil kulliyati fala tantafi bil fusuqi wal kufri dunal kufri. Sisi pendalilannya, penafian sebuah
ukhuwah imaniyah, ukhuwah diniyah, itu tidaklah mungkin ternafikan secara mutlak kecuali pada seseorang yang memang keluar dari agama secara total, murtad. Kenapa? Karena penafian ukhuwah islamiyah itu tidak ternafikan pada seseorang yang berbuat kefasikan atau kekufuran yang kufur sifatnya kufrun asghar, tidak ternafikan, masih ukhuwah, masih ikhwah. Dalilnya Allah sebut dengan keimanan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan apabila sekelompok dari orang-orang mukmin saling berperang, dikhitab di situ dengan khitab, dengan seruan keimanan, menunjukkan bahwasanya ukhuwah keimanan itu masih tetap berlaku selama keimanan itu ada. Jadi tidaklah ternafikan ukhuwah islamiyah pada kefasikan dan kemaksiatan atau kekufuran yang sifatnya kufrun asghar. Nah, insyaallah kita lanjutkan rincian pembahasan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.